Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi ada kegiatan apa di kelas? Naratif teks. Oh iya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia hadir di sini ya untuk melakukan kegiatan BKP. Mungkin sebelumnya untuk mengawali kegiatan pagi ini, Ibu mau dari kalian salah satu untuk memimpin doa. Siapa? Oh, Mas Nabil, silakan. Siap. Gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Gerak keluar. Gerak. Terima kasih untuk Mas Nabil sudah mewakili untuk memimpin doa ya. Nah, sebelumnya tadi Ibu sudah sempat menyinggung kalau kita akan melakukan kegiatan BKP atau bimbingan kelompok. Sebelumnya dari kalian sudah pernah ikut kegiatan BKP? Belum. SMP? Belum. Selama di sini? Ini Baru kali ini ya? Iya. Kalau kayak gitu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya kalau BKP itu atau bimbingan kelompok salah satu layanan yang ada di BK untuk membahas sebuah topik. Nah, topiknya itu bersifatnya umum. Sudah paham? Kemarin kan kalian sudah mengisi asesmen ya pada pertemuan awal. Nah, di situ setelah Ibu analisis ada prosentase yang tinggi itu membangun sikap jujur. Berarti kalian membutuhkan materi itu ya. Sebenarnya menurut kalian itu, oh ya sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tata cara atau hal-hal apa yang harus dipenuhi. Yang di dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus kalian patuhi. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Nah, di sini kalian datang ke sini secara sukarela apa enggak? Beneran? Jujur? Alhamdulillah. Yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi misalnya Ibu tanya atau ada teman kalian yang tanya, sebisa mungkin kalian memberikan pendapat kayak gitu, keterbukaan ya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Kerahasiaan di sini bukan berarti informasi yang Ibu sampaikan di sini tidak boleh disampaikan di luar, tapi informasi yang disampaikan di sini nanti boleh di-share ke teman-teman. Yang menjadi rahasia itu terkait perilaku yang ada di sini. Mungkin karena kita bahasnya di sini tentang kejujuran, barangkali nanti Ibu minta kalian memberikan contoh sikap yang sikap bohong atau yang pernah dilakukan itu kan berarti rahasia ya, tidak boleh. Nah, itu yang tidak boleh diceritakan untuk kepada orang lain. Sudah paham? Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ada satu permainan nih, permainan mini game. Ya, Ibu siapin permainan. Permainannya gini, konsentrasi. Kalau Ibu bilang pegang kepala, pegang telinga, pegang hidung, pegang mata. Kalau Ibu bilang pegang permen, berarti kalian berebutan, ya. Ambil. Iya, diambil. Misalnya Ibu bilang permen, berarti langsung gini. Kasih satu. Ya jangan, berarti ini satu gini. Oh. Ini ya. Ayo. Ini Mas, barangkali mau menjelepi. Tangannya jangan ini. Udah siap? Siap. Mulai ya.
Pegang kepala, telinga, hidung, mata, kepala, hidung, telinga, mata, hidung, telinga, kepala, telinga, kepala, telinga, kepala, hidung, peran. Yang konsentrasinya bagus nih. Bisa sangat di situ mas. Tadi itu siapa? Udah dikasih ya saling berbagi. Udah dapat. Udah gimana? Udah fresh? Sudah. Oh ya, sebelumnya kalian tuh sebenarnya udah tahu nama saya belum sih? Harus ya. Siapa? Ayo. Kamu nggak tahu? Ya udah gini, ibu juga belum mengenal kalian satu-satu. Nah, ibu perkenalan ulang lagi ya. Perkenalan nama ibu Musia Matunisi, bisa dipanggil Ibu Musia. Kemudian dilanjut dari Mas siapa? Raffi Nata Pratama. Mas Raffi Nata Pratama panggilannya? Raffi. Raffi. Perkenalkan nama saya Adnan Ramadan, biasa dipanggil Adnan. Lanjut kasih pasien bisa dipanggil Adil. Raffi. Perkenalkan nama saya Sofyan Musabab, biasa dipanggil Sofyan. Nomor mana itu? Mas Sofian. Kemudian Nama saya Sugeng Tasya Nafi, biasa dipanggil Sugeng. Ron. Perkenalkan nama saya Trian Mustiawan, biasa dipanggil Trian. Mas Trian. Perkenalkan nama saya Adi Sugiarto, biasa dipanggil Adik. Adik. Jangan lupa lagi ya. Karena kemarin pas ngomongin itu kasih tadi ada yang ngumpulin ke sini, tapi saya nggak tahu itu siapa, terus tak taruh di laptop ini. Siapa yang ngumpulin ke sini? Saki. Raffi. Dan udah pernah. Kita langsung masuk ke materi aja ya. Sebelumnya perilaku jujur itu penting nggak sih? Menurut kalian? Penting. Penting. Kenapa penting? Karena orang jujur sulit untuk dipercaya. Karena Orang yang tidak jujur. karena orang yang tidak jujur sulit dipercaya, makanya harus menjadi orang yang jujur. Nah, menurut kalian jujur itu apa sih? Jujur itu sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Bagus banget, jujur itu sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Terus Jujur itu apa ya? Perkataan yang sebenarnya. Berarti apa? Perkataan yang sebenarnya yang sesuai sesuai dengan yang diucapkan dengan perbuatan. Ada lagi yang mau berpihak? Siapa? Jujur itu adalah perbuatan yang sesuai dengan fakta apa yang kita perbuat. Jujur itu fakta ya, seperti itu ya. Yang sekarang kan banyak sekali tuh berita yang hoax kayak gitu ya. Iya. Berita hoax biasa bisa menimbulkan hal yang negatif ya nggak sih? Ya kan? Makanya jujur. Sekarang orang jujur itu semakin sedikit. Benar nggak? Benar. Kan? Makanya untuk Ibu berharap setelah nanti bimbingan kelompok ini selesai, kalian bisa menerapkan sikap jujur pada diri kalian sendiri. Walaupun itu tidak ada yang memantau atau tidak ada yang saya jujur biar dapat hadiah kayak gitu. Intinya itu kesadaran diri sendiri untuk berbuat jujur. Jadi sudah paham jujur itu apa ya? Sudah. Ibu juga punya cerita nih tentang kejujuran. Tahu film India Bajrangi? Beja. Ya, tahu. Itu gimana mas? Kayak orang India menolong orang Pakistan, ya. Menolong anak kecil dari Pakistan sampai hajar sama orang Pakistan, polisi Pakistan, tapi yang hingga membuat Pakistan dan India itu berdamai. Ya. Di dalam cerita tersebut kan dia itu yang Salman itu kan sangat jujur ya orangnya ya, yang dia lewat terowongan itu kan sebenarnya itu ilegal, tapi dia jujur ke polisinya. Nyampe 4 terowongan itu ditutup ya kan, sampai akhirnya dia diberikan jalan oleh polisi Pakistan ya. Iya. Karena kejujuran itu membawa dampak yang positif, yang baik. Ini sedikit cerita inspiratif. Ibu ada permainan lagi nih, mungkin ya mas.
nanti misalnya arah ini menuju siapa, sebutkan hal perbuatan tidak jujur yang pernah kalian lakukan. Siap? Siap. Ibu mulai ya. Kenapa masih benar? 1, 2. Mas Nabil, perbuatan jujur, tidak jujur apa yang pernah lakukan? gorengan dulu bagian 2000 ambilnya 5. Ya ampun, ini gorengan 2000 ambilnya 5, seharusnya 3 ya, 2003 ya kalau di sini ya. Sampai Makan 2. Udah sekarang timnya tuh ketahuan sih. berarti kalau nggak ketahuan dilanjutin. Enggak. Apa? Kapok. Nah, yang setelah udah ketahuan yang tadi kamu itu udah dibayar belum? Belum. Belum. Kalau kamu sudah Nggak sadar, jajan di situ lagi, Bu. ya mau ibunya rugi lah, ya. Wis Takut. udah neng kono saya bisa kan jajan mani neng kono. Waktu SMP tapi, Bu. Oh, waktu SMP. Kira terus Kamu. Udah lama, Bu. udah lama ya. Tapi sekarang udah enggak kan? Enggak. Itu tuh sebenarnya hal sepele ya. Iya. Tapi kalau dari hal sepele itu terus dilakukan itu juga Enggak baik. tidak baik. Nanti jadi kebiasaan. Ya mungkin awalnya gorengan, lama-lama duit. duit, ya kan? Kayak para koruptor 1.000, 2.000, lama-lama jutaan. Emang, Bu. Nah, kan? Dari Mas Nabil muter. Mas Sofian, apa? Mengambil pulpen. Mengambil pulpen temennya, Ya. nggak ngomong, Enggak. nggak dikembaliin. Enggak. Terus temennya nyariin kamu itu nggak? Pura-pura nggak tahu. Oh, pulpennya Mas Nabil. Oh, korbannya di sini. Sampai sekarang masih? Enggak. Masih. Masih. Jujur masih enggak? Enggak, tapi Nggak salah lagi. kalau di SMA itu kayak gitu ya, pulpen punya satu pasti hilang. Iya, makanya kalau punya pulpen digojeki sebenarnya. GPS. Barangkali ada. Oh, dipasang GPS tuh kata Mas Sofian dipasang GPS. Tapi sekarang udah enggak lagi ya. Jangan. Nanti kalau masih ada yang bilang lagi, Dari Sofian dari Sofian Laku semua, Bu. laku semua. Laku korban. Oh, berarti icol-icolan. Kadang hilang sendiri. Ya. Hilang sendiri, kemana tuh pulpennya punya kami? Kalau hilang ambil. Kayak Nanti hilang lagi ngambil. ya, udah hilang lah ngambil punya temennya ya. Nah itu tuh bibit-bibit tuh Tapi mulai dari Adnan. siapa? Siapa yang Ya mau? Allah. Ya. Bilangnya banyak banget. Ada pulpen saya, Iya. Oh, kalau gitu dinamain. Dinamain tuh pulpennya ditandain. dilepas. Pak coba tak senyum. Ya Allah. Jadi ketahuan kan. Mas Sofian, bentar. Jangan. Mas Tianda apa Mas ini? Mas Tianda ya? Apa Mas? Ngambil kopi temanku. Topi. Itu iseng apa gimana? Tolong. Saya belum dikembaliin. Iya, Bu. Ya, topinya Bilangnya mana? iseng, Bu. Awalnya iseng. Bilangnya di mobil. Sampai Terus? sekarang nggak dikembaliin, Bu. Ternyata di mana? Kamu lupa? Motor. Sampai sekarang? Enggak dikembaliin kan. Bilangnya mau diganti, tapi nggak diganti-ganti, Bu. Tuh, Mas, diganti ya. HP. Soalnya kan topi atribut, kalau nggak pakai topi biasanya dihukum ya. Iya, Bu. Ya kan? Masa kamu mau semua hidup dihukum ini gara-gara topi? Udah beli sih, Bu. Oh, udah beli. Ini harus diganti. Tuh, dia sudah kondisi. Iya, nanti ini kan ambil itu, Bu. Nanti tetap harus tanggung jawab. Ya. Iya, Bu. Nah, itu kadang kita cuma iseng, tapi keisengan kita itu merugikan orang lain. Iya nggak? Ya kan? Ada apa, Mas? Tiada, putar. Berarti putar lagi. Mas, Ade. Izin ke guru, izinnya ke kamar mandi, tapi malah ke kantin. Nah, siapa ini? Semua. Mas Ade bikin ini yang Enggak. beban sekali sih. Paling jenuh. Hah? Jenuh. Jenuh.
jenuh sih nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Berapa menit biasanya? Setengah jam. Oh, Bapak. 1 jam belajar. Itu sih namanya nggak izin. Bolos itu. Tapi kalau ditanya guru katanya BAB. Hah? Ya bentar mencok dalam. Gue catat buatnya diomongin ke guru-guru yang lain. Siapa yo? Biasanya Ntar kalau pas pelajaran itu nggak tak izinin ke belakang. Ada lagi bu. Ya, nanti kalau ada yang izin pas pelajaran khusus pelajaran itu nggak ada yang tak izinin ke belakang. Nah kayak gitu sih ternyata pada bohong. Kalau 5 apa berapa menit mah nggak apa-apa. Setengah jam. Ya di itu butuh waktu berapa menit. 1 menit aja. Hah? Nanti kalau 3 dokumennya. Oh kayak gitu Yo, ya. jalan main kaki. Nah nih dari Mas Ade minta lagi. Semangatnya kok. Brutal parah. Lagi. Ibu, iya. Oh nggak ikut. Mas Bram. Apa Mas Bram? Kenapa menginvitasi temannya aku? Kenapa? Itu kenapa ngambil? Kamu nggak bawa? Hilang bu. Hilang kemana? Nggak tahu. Udah win sama temannya. punya dia hilang terus kalau punya temennya bu. Oh, gara-gara kamu diambil terus Iya, Bu. kamu ngambil temennya. Iya bu. Main cepet-cepetan basis sih bu. Dasnya das itu buat dipakai di sini, bukan buat cepet-cepetan. Ya, Fakta. Hati-hati Mas Adnan. Iya. Iya bu. Iya. Fakta. Kita membuktikan. Ini jujur ya. Jujur bu. Iya. Bisa jadi lihat. Makanya dulu. Nah, aku penda si topik dinamai semua. Tangannya Kita pada butuh suara Cara-cara. itu bisa bener. Itu tulisannya aku sapi. Ya. Oh, ini dibilang tuh tulisannya sapi. Oh, coret-coret belum. Laku. Udah ngomongnya makanya minum. Ini cari bu. Iya sapi. Sapinya nggak berani. Jadinya kan izin dispen bu. Nah katanya tadi kan aku lihat topinya katanya langsung diambil makanya nyong bilang gitu bu. Berarti nggak jujur ya? Iya jujur ketawa. Tahuan nih Mas Rian udah nggak jujur. Dibilangnya topinya sendiri. Tinggal topi. Rupanya tuh ya kasih topi. Pulpen. Goreng. Yang terakhir yang Raffi ya. ini tebu. Yang terakhir kan Wis iki bae. Lain sih. Ya Mas Raffi. Wis nih. Nyong bisa. Belum. pernah ngambil ruangan. Ngambil uang orang tua buat Apa mobil? iya. Yuk. Ayo lebih. Siapa yang rokok? Jujur baik. Ya semua. Kan ini sekolah yang Kamu enggak? Yang lain? Satu lagi sekarang. Terus sekarang udah enggak bu. Udah jarang. Ada kegiatan banyak. Ini kalau lagi stres kalau pengen keluar Stres. kalau diajak Kalau diajak Kemarin juga ada yang belum kado ya. Siapa Terus yang ya. Siapa yang ngasih selungkap? Iya. Hah? Mana? Maling topi. Nangis. Nangis. Inisial Triande. ya pertama Sampai nangis. Iya. Oh, sakit banget kok. Sakit banget katanya tuh. Udah mau bunuh diri. Mau kesini? oke. Barangkali nanti mau kesini gak apa-apa. Iya. Cerita. Cerita. Curhat, curhat. Gak apa-apa. Nangis. Tadi apa? Berapa biasanya? 100.000. Kok ini seskop sih, San? Kalau aku jadi orang tuamu tak coba dari kamu. Yakin? Jangan diulangi ya. Kalau Mito minta misalnya nggak ada orang tuanya, ngambil dulu, nanti habis itu ngomong. Aku tadi saya 5 batang. Nah ini
masalah rokok juga ya. Kalian kan belum kerja. Uang rokok berarti masih minta kan? Sama sekolah. Sama sekolah duitnya kan siapa? Oh, Nah iya berarti sejauh kok ya. iya. Oh. Enggak, bukan uang kau sendiri. Sendiri. Kayak dulu dapat uang terus Ngejok, ya ngejok. iya Oh, gitu. ngejok-ngejok. Ya, kalau memang uang sendiri nggak apa-apa tapi rasanya Enggak sehari Non, kemarin ya 20.000 ketemu. apa? Apa yang 20? Minta ke mama. Buat rokok. Apa sih dah? Double permainan itu. Ada tuh. Oh, kamu ya lupa. Tet, Nah, Mas jujur. Adnan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Yang Satu aja. kayaknya lagi-lagi Mas Adnan, lagi-lagi Mas Adnan. Ya jujur itu saya pernah ambil pulpen, ambil kopi, stasiun pernah, stasiun. Terus kayak ada buku kayak buku apa ya, buku kosong tak ambil terus namanya tak sobek gitu kayak anjing sama saya. Terus apa lagi? Pakai sih. Kalau di rumah ya bu, suri manggil tetangga. Gitu. Ngomongin sekarang yang masih ngomongnya gitu namanya. Ya apa kadang kalau ketemu HP, tambahin. Bully bu. gitu Terus apa lagi? udah bu. Beli. kayaknya sakit. Kayak HP itu diumpetin nanti sampai Terus pulang. kadang sampai pulang kadang nungguin nangis bu. Iya bu. Ya Allah nyoras Cuma komen. Gak boleh di kepala kan apa buat mikir. Sampai nanti berapa? Syukur kemarin Terus yang tadi HP jangan ngumpetin ini itu kan Enggak, Bu. privasi. diumpetin dulu saya bu. Hah? Diumpetin dulu kadang kayak waktu di bengkel bu pernah sampai dibuka-buka sampai saya. Oh, kamu pertama jadi korban. Iya jadi apa sama sama Rizky Dwi Oh iya di sini. itu sampai dibuka-buka sampai setan saya sama ibu saya di Ibu apa itu? ibu saya. Ibu apa itu? Iya ngecek ke ibu dulu, ngecek ke ibu saya sampai ibu saya nelpon ada apa? Ngecek ke ibu saya nggak tahu. Nah, itu sebenarnya kan iseng ya kayak gitu ya. Sebenarnya tuh iseng posting jandanya tapi kelewatan. Nah kayak gitu ada kamu merasa jadi korban. Ah aku juga pernah kayak giniin. Kan pasti kamu juga ingin berbuat kayak gitu kan? Iya, Makanya itu pelanggan. balas dendam. Nah itu yang perbuatan negatif itu biasanya cepat mulai. Sama aja kayak perbuatan tidak jujur itu, misalnya kalian tidak jujur ngajakin temennya ikut-ikutan kan jadi timbal nggak ada ujungnya. Ya kayak kalian ini pulpen, masalah pulpen kalian ambil yang punya ini hilang, ambil yang lain hilang, ambil lagi kan nggak ada ujungnya ya. Terus apa lagi? Berani bayar, terus nggak ada uang, buku nama terus. Ini harus diawali dari diri kalian sendiri. Harus ada benteng. Saya jangan ngambilnya, ini kan punya orang. Kalau toh saya mau ngambil, berarti saya harus pinjam. Kalau pinjam berarti harus dikembalikan. Iya, udah paham ya? Sampai sini ya. Terus ini lembar kerja ini ya, aku bagi. Tapi nanti kalian isi setelah ini aja. Setelah pertemuan nanti dibaca-baca dulu aja. Udah dibaca ya. Nah tadi kan udah permainan pulpen ke. Ibu ada beberapa kalkulasi nih. Nanti ibu tunjuk kalian harus jawab dengan cepat. Gak perlu mikir. Siap. Jadi jawaban yang pertama itu adalah jawaban yang paling jujur. Siap. Siap? Ya. Udah siap? Ya. Mas Sofyan, berbohong pada teman atau jujur pada teman? Jujur pada teman. Kenapa? Iya. Ya ini. Sering kan. Ya, kenapa harus jujur pada teman? Ya karena kalau sudah bohong tidak dapat dipercaya. Kalau bohong sekali bohong, nggak bisa
teman nggak akan percaya lagi ya. Mas Nabil, kalau titipi barang berharga dapat dipercaya atau mengingkari karena ingin memiliki barang tersebut? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Karena itu barang berharga. Kalau nggak berharga, Kalau berharga Ya, diatur tetap Bu. tetap apa? Ya biar menjadi amanah. Amanah ya. Karena kan bukan barang saya. Jasa. Dari Mas Nabil. Oh. Ya kalau karena itu kan amanah itu harus dijaga, bukan diri kalian, itu amanah yang nantinya akan dikembalikan ke orang yang menitipkan kamu. Mas Adnan, Siap. berbohong pada guru atau jujur pada guru? Jujur pada guru. Tadi kayak izin tadi. Karena kayak itu tadi Tadi apa? ya kayak udah Bu sudah tahu kalau bilang ke WC itu ternyata ke kantin ya udah nggak boleh, nanti kalau pelajaran Bu sudah nggak boleh ke WC lagi gitu. Boleh, tapi Di waktu Pelajaran lainnya kalau pelajaran yang lain pelajaran lain mungkin sama aja. dikit nggak ngaruh. jangan cuma pelajaran saja. Siap. Kalau memang ke toilet, ketik toilet. Ojo kebablasan. Saya dulu kan. Siapa dulu baru kan. Jadi yang penting kita ketemu. Benar itu gimana? Konsepnya gimana? Tapi malah nggak sedikit. Nanti pas di kelas ngomong nggak? Nah, berarti aku ngomong lagi. Oh iya. Sedikit atau banyak itu judulnya Oh. nggak jujur. Mas Sukron, kalau ulangan mencontek atau kejalan yang jujur? Kadang saya sendiri. Satu. Satu yang sering kamu lakuin. Sini WA. Nyontek. Iya. Siapa di sini yang suka nyontek? Semua. Satu kelas. Nyontek itu perbuatan jujur. Tidak. Benih korupsi. Curang kan? Iya. Korupsi. Jalan satu-satunya enggak? Nah, bisa belajar tuh. Training belum belajar. Oh, ternyata nggak pernah belajar. Hitung genteng Bu. Hitungnya genteng. Oh, pas genteng. Iya. Soalnya lagu apa tentang genteng sih ya. Jadi semua di sini mencontek. Iya, Bu. Sering. Iya. Jadi Tentang kayak satu ruangan itu Ada guru lewat WA. Lihat BA. Iya. Oh, sekarang menconteknya ini ya. online. Iya. Tapi di Google juga Bu. Kayak udah tawan sama Bu Lima Tapi kemarin waktu produk ketahuan nggak belanja lagi. Iya. Udah pernah ketahuan. Waktu tahun 25 kan di Google sampai terus ya nggak berani lagi Bu. Suka kita tuh kan dari nilai sendiri gitu kayak ini disalahin lah kan barangkali 100 nanti disuruh maju Berarti biar nggak sempurna. Tapi tetap judulnya nyontek. Nyontek itu Tapi mendingan tuh. Nggak kayak waktu mendingan. mendingan gimana? Lu bener-bener Google semua ya. Setiap ada. Sekarang juga ada ya. Sekarang boleh pegang HP sih ya? enggak waktu ulangan aja ya Boleh ulangan pakai HP kan? Tapi pengawasnya juga ini susah. Biasanya. jarang tuh Jarang. Makanya cuma makanya itu kesempatan. Nah, sempat bagus gitu. nah ini kembali lagi yang film Bajrang itu yang Salman kan dia nggak lulus sampai berapa tahun karena apa? Enggak, karena saking jujurnya dia tahu dia nggak pinter tapi dia nggak nyontek. Saking jujurnya itu sampai terakhir dia lulus ya Mas ya? Iya. Dia lulus, saking senengnya bapaknya dia lulus, bapaknya meninggal. Saking senengnya anaknya Jantung. lulus. Nah, jantung. Dia tahu dia nggak pintar tapi dia nggak mencoba untuk nyontek. Berusaha. Berusaha. Nah, kalian
Gimana? Berusaha apa ya? Berusaha. Berusaha goker, berusaha nyontek. Kenapa berusaha? Ya berusaha kan ada yang positif. Tapi tetap nilai. Emang kalau apa kalian contek itu puas? Enggak. Enggak kan? Enggak. Iya kan? Lebih baik nilai sedikit tapi kalian puas dengan usaha kalian atau nilai banyak tapi Nilai sedikit. Jujur. Kalau nilai banyak, berarti disuruh maju nggak bisa. nah, ya kan? Berarti perlu pertanggungjawaban kan? Iya. Nah, makanya. Itu aduh kemarin aku bisa kok. Pelajarannya siapa? Kelima. Apa itu? Produktif. Produktif nilai pada 100 semua barang maju nggak bisa. Nah, kan? Sekarang yang susah siapa kan kayak itu? Diri Diri sendiri kan? Ada tanggung jawab. Apapun yang kalian lakukan harus ada tanggung jawab. Lebih baik kalian ngerjain sebisanya ya emang saya tuh kemampuannya segini kalau memang saya pengen lebih berarti harus belajar. Kalau nggak tahu tanya ke gurunya, cara tanya jawaban. Bu, materi ini saya kurang paham, diulangi lagi. Atau belajar kelompok. Ada belajar kelompok. Mabar. Kalau nyanyi kelompok nanti kalau tidak jadi tempatnya malah Mabar. belajar. Berarti harus dari kenapa Mas Supran? Amen. Apa? Oh, kamu yang ngomong. Oke, aku nggak pernah sekelompok sama Sopron. Kenapa harus kelompok sama Mas Hancur. Supran? Hancur. Tapi Hancur. Mati. Hah? dia mah pernah kayak jaga Numpang nama bu. Oh, Supran numpang nama dong. tipu. Jujur. Iya, Bu. Ya, Supran numpang nama. Enggak, Bu. Sih benar. Enggak numpang nama. Numpang merah. Dengan ruangan sejati. Ini Apa? Ini kakak. ulang Kak. Lanjut ya. Mas Trianda. Kalau menemukan barang jatuh dimiliki atau dikembalikan pada orang punya? Kan? Tadi topik. Yang topik gimana? Hah? Ntar dikembalikan. Saksi-saksi. Saksi. Yang inilah yang punya Mas Nabil. Di rumah. Di rumah. Udah lama banget minum bu. Rumah. Kelas 1 bu. Dari kelas 1 ya. Semester satu Jamuran lagi, lagi. Jamuran apa? Bau paling. Berarti ini tadi katanya kalau mau baru dikembalikan nah. Iya. Nanti coba dikasih lagi ya. Minggu depan nanti saya konsul itu. Bukannya II paleknya ya. Oke, konangan gue. Kamu mana? Nyanyi bener. Enggak kan ceritanya Trianda minta nyolak aku pulpen. Terus gampang wis ya kayak aku bilang gitu kan. Terus aku itu ambil nyari playlist pulpen langsung tak kasih ke Trianda. Berarti kamu yang nyari. Dia yang minta maksudnya Bu. Nggak minta, bukannya mau minjem, katanya nggak itu terus Tapi bilang dia gampang wes gitu. Terus dia yang ambil. Sebenarnya niatnya nolong tapi caranya yang salah. Ada setengah. Sebenarnya niatnya udah baik nolong makanya nggak punya pulpen cuma caranya yang salah. Lain kali berarti kamu stok pulpennya banyak. Nah, nanti Banyak kalau Pak. temennya Pulpen tuh. pulpennya siapa? Orang Oh, lain. banyak. Enggak Bu, kakak saya kan satu kelas sama saya Bu. Kakakmu. Iya. Karena Kakak kandungnya saya. Ais. Titik. Kok bisa satu kelas? Enggak tahu. Harusnya dia udah lulus Bu. Ya Tapi kan waktu itu waktu kelas 3 berarti kelas 2 ke Bangka Belitung terus 1 tahun berarti kan harusnya kelas 3 Bu. Pas balik ke Tegal lagi itu diulang kelas 1 lagi itu. namanya jadi satu kelas. Iya. Jurusannya produksi. Ya itu. ngebebas misalnya. Gak bebas. Iya pokoknya kadang kalau kemarin ya Bu maju kayak disuruh maju terus apa ya kan bikin ulah gitulah kan saya waktu itu kelas 1 sering tidur gitu lah. Sampai Iya. sekarang kayak Sekarang mendingan Bu. oh, mending, alhamdulillah ada Iya, Bu. perubahan. Sering tidur terus diomongin ke ibu gitu nanti saya diomongin ke ibu dinasihatin sama ibu
Ya saya cuman di iya paling ada rasa benci gitu lah tapi satu hari doang itu udah. Ya, Hmm. udah. Tuh. Karena kamu menyadari emang saya juga Iya. suka. Lanjut ya, Yo. Jadi Mas Adek. Kalau dititipi pesan sampaikan apa adanya atau ditambahi atau dikurangi pesannya Disampaikan seadanya. seadanya, nggak ditambahi, nggak dikurangi. Siapa yang suka nitip pesan sama Mas Adek? Ada nggak? Korea. Pesan Korea. Nitipnya 2.000 dibeliin 4.000. Adit sepura. Ya, kalau dititipin pesan sesuatu sama orang, ya kalau orangnya bilang A, yang lainnya A, jangan ditambahin B, apalagi sama C. Soalnya kan sebangun lah. Soalnya kalau ditambahin itu akan persepsinya jadi beda. Atau dikurangi tadinya A, B, C, dikurangi jadi A, B. Itu juga nggak baik. Iya, jatuhnya nanti bisa Mas Raffi. Tadi udah. Berbohong pada orang tua atau jujur pada orang tua? Jujur pada orang tua. Tadi ngambil uang, nggak ngomong. Pengalaman. Berarti apa? Jujur. Lain kali kalau ngambil uang, berarti Ngomong. nah, kalau minta banyak apa boleh? Boleh sih bayarin. Tapi Pak Putri buat itu main warnet dulu. Main black. zaman warnet. Masih kamu masih ini zaman warnet? Sekarang Udah bangkrut. Udah bangkrut. Terakhir berarti ibu SMP PS. SMP dan MTS. Ibu SMA kan udah jarang. Ada sih masih ada tapi jarang. Mas Mas Anda belum ya? Ibu. Yang belum. Belum orang yang masih satu. Kayak Mas Nabil juga, kayak Mas Nabil udah ya. Mas Anan, kalau menemukan uang disembunyikan atau dikembalikan pada yang punya? Sembunyikan. Jujur tuh ya. Iya. Jawaban pertama yang paling jujur. Iya, disembunyikan. Kadang di jalan sih bu. Korban jelas apa? Minum mau beli hilang. Kamu juga sakit ibu ya? Di gelas. Iya, Hilang? uang hilang. Kalau di sekolah saya nggak pernah nggak pernah bu. Tetapi kalau di rumah ya kadang uang adik ya tuh ya bu 5.000 lumayan. Padahal PS. Kalau menemukan uang berapa? Apalagi di rumah, berarti kan itu ada yang punya kan pasti. Pasti ada. Iya kan? Tanya dulu. Dia punya siapa? Loh bu, kan kemarin saya nanya kan nemu uang 10.000 di rumah kakak saya katanya aku bilang deh katanya 20.000 orang 10.000 sih bu ya udah buat saya bu gitu Oh, berarti tanya uangnya yang berapa? 20. Iya. Karena kamu nemunya 10, berarti itu duitnya. Akhirnya baca masuk. Kata orang rumah kan banyak, emang cuma kakak kamu bro. lainnya lagi pada pergi kan ibu sama bapak kan di Cikarang bu Oh, jadi cuman adik kakak sama nenek terus saya tiganya cuma nenek. iya Ya barangkali punya neneknya. oh nenek Oh, nggak tahu. sih ya nggak tahu sih Ada neneknya apa tinggal satu rumah? Apa beda rumah? satu rumah Satu rumah. iya Mana? Udah ya ini. Udah semua kan ya? Ya. Ibu terima kasih nanti kalian udah mau jujur apalagi Mas Adnan ini jujur sekali ya. Dan bongkar semua. Ini ada daftar hadir, kalian isi dulu.
ada ibu ada permainan lagi banyak ya permainannya ya. Karena aku bu. Sambil muter ini di sini nanti ada beberapa kertas, nanti ambil ya. Tadi udah dari Mas Raffi, sekarang dari Mas Ade. Ambil. Bis gua kamu. Apa? Tidak menyontek ketika mengerjakan ulangan. Tidak menyontek ketika mengerjakan ulangan. Tapi sebenarnya nyontek. Nah ini contoh perbuatan yang lucu itu tidak menyontek saat ulangan. Kalian tadi bilang kalau kalian masih sering nyontek. Kalau bisa itu jangan diulang lagi. Kalau memang nggak bisa, berarti kalian harus banyak belajar gitu ya. Sama tanda tangan. Terus selanjutnya Mas Tiada. Suruh kapin dulu. Beli. sama Mengakui kelebihan dan kekurangan. Mengakui Kelebihan dan kelebihan dan kekurangan. Nah, orang jujur itu biasanya mengakui kelebihan dan kekurangannya. Dia memang misalnya contoh nanya aja nggak punya uang nih, ya dia bilang saya nggak punya uang, pinjam dong atau minta dong gitu kan. Nggak pura-pura. Ah aku beda kan kok, tapi kira barang bawa kayaknya kan kalau beda uang kan. Terus selanjutnya Mas Supron. Mas Kamili. Dapat mengemban kepercayaan atau amanah dari orang lain. Dapat mengemban kepercayaan dan amanah dari orang lain. Nah, ini Pengembannya. Kembang Mas Adnan cari. Kalau contoh orang yang jujur itu kalau dikasih amanah itu dapat dipercaya benar. Kalau ngomong misalnya amanahnya A sampaikan A, amanahnya A B sampaikan A B. Jangan ditambahi atau dikurangi ya Mas ya. Ya Mas Ade ya tadi ya. kata apa adanya. Berkata apa adanya. Nah ini contoh orang yang jujur juga, mereka kalau ngomong itu ya apa adanya, yang disampaikan ya seperti itu, nggak ditambahi, nggak dikurangi, nggak dibumbui abang hijau kuning ya. Itu ya itu contoh orang yang jujur. Selanjutnya Mas Nabil. Kertasnya Mas. Berbicara atau menyampaikan hal yang benar, jujur. Itu ya orang yang jujur itu selalu berbicara Yang yang benar dan lanjut Mas Adnan. Melaksanakan piket sesuai. Melaksanakan piket sesuai jadwal. pulang. Pulang kalau ingat doang. Iya, Kampung. Gimana? Ya piket kadang kan saya piketnya sama adik, tanya adik bu, saya piket terus bu, tapi ya emang piketnya sebentar sih, masih langsung pulang ya. Nanti kapan piket? Kadang piket sementing absen hari Absen lagi. Absen lagi kok. baru itu ayam. Nah, ya. Ini contoh orang yang jujur lagi, misalnya dikasih jadwal apapun berarti dijalankan sesuai dengan aturannya. Kayak melaksanakan piket, misalnya berarti kalau pulang sekolah ya? Iya. Pas pulang sekolah. kadang saya kalau berangkat sih, Ini baru pikir Kok ada waktu? ya dia piketnya sapo, absen pulang Makanya udah bu, awal. absen sih saya. Semangat lebih Sekolah awal. Semangat lebih Sabtu. awal. Semangat lebih awal. Semangat lebih awal. Sabtu. Semuanya sudah. Ayo. Jujur. Oh iya Di jujur. berapa jam berapa? Jam sampai sekolah kadang jam 6.50, 45 Nempel berarti kamu ini kapan? Enggak. pulang. Oh ingat. Pulangnya. Berarti misalnya Senin berarti tiketnya seharusnya Sabtu dong. Sabtu, Jumat, apa gimana sih? Kalau absen 1 sampai berapa kita hari apa? Sampai Satu tuh sampai 7 di sini itu. ada Senin sih. bener deh. Bener, Pakai kue. Ya.
Bu, Bener ya. gimana nih belum baca sih? Karena absen satu sih. Tuh. Ya mau Kita kan. udah membaikkan. Ayo gimana yang Ada beda. Berarti ya jujur saya piket kalau di Bangor doang. Bu. Piketnya kalau dipegang toh. Kalau di kelas nggak piket. Ya saya nggak tahu sih jadwal piketnya berarti sih Bu. Mau nggak dibikin? Ya kayak absen itu bikin bingung. Iya bu. Dibandingkan misal kita hari pertama absen 1 sampai 7. Nah, masa hari Senin absen 1 sampai 7 lagi gitu. Oh, berarti memang belum ada aturan yang masuk. Kayak kelas 10 ada kelas 10 Terus dilakukan. ya Tidak mengarang cerita untuk disampaikan ke teman-teman. Orang kita ya. Jepul ngomongin ya Gimana? Hop. Spesifik ya. dan ibu kelas itu bilangnya punya tabu Spesifik. ternyata nggak punya tabu. bilangnya Itu ya. rata di sini rata di sini ya arti gosip itu Ngomongnya punya trail. iya Tapi ternyata padahal nggak punya aku Truk calling sih tak bisa. sebenarnya terkait sini kayak gitu. Mau promotan. Ada lagi nggak? Masih Pak. Coba apa lagi? Dapat mengembang kepercayaan dari orang atau keluarga. Sama ya yang kayak yang tadi itu ya. Mas Badi. Saya dari mana? Intinya ini di sini itu contoh-contoh sikap jujur. Tadi apa aja? Bisa disebutin? Mau sikap jujur apa? Oh ini. Contoh-contoh sikap jujur apa aja? Tidak mencontek. Terus Lakukan jadwal piket sesuai jadwal. melakukan jadwalnya, berkata padanya, tidak mau tidak melarang cerita, apalagi Mengembang kepercayaan kepada teman atau keluarga. ya, terus tidak berbohong pada dulu kok digerak Ada. yang kedua ini ya tadi sudah ada contoh-contoh terus itu katanya apa manfaat kalian jujur itu untuk diri kalian itu apa aja dari Mas Ade? Manfaat untuk kamu kalau kamu berbuat jujur itu manfaat untuk diri kamu itu apa? Ya, kalau jujur itu orang-orang bisa percaya sama saya. Orang nggak percaya. Kalau Mas Prianda Salah. sama apa? Bisa dipercaya sama orang. Ada musuh. Bisa dipercaya Orang. orang. Mas Sugron. Kalau jujur artinya tenangku. Benar tuh kalau orang jujur tuh hatinya tenang. Soalnya biasanya kalau bohong yang ini terus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Kan jadi kita harus mikir, aduh bohong apa lagi ya? Kayak misalnya Mas Sugron, Ici nggak berangkat nih. Bilang pesannya sakit. Sakit. kalau dibikin nggak di rumah bu kalau dibikin Nah ternyata setelah Apa? dibikin di rumah, nah nanti kamu bohong lagi. sih biasanya bu Sampai ke rumahnya Bu. Sama saya Bu. Ya, Waktu kelas 10. kelas 10. Nah sekarang Enggak bu. dua kali bu, kamu nggak berangkat berarti. Iya bu. Yang pertama katanya sakit. Iya bu, tapi minum sempurna. Iya kenapa katanya nggak ada orang. Sakit satu Iya hari. bu. Ah, Sakit satu hari. sih udah ini. sekarang pasti kelas berangkat terus bu Majuan oh. Iya. Majuan. Alhamdulillah masalah majuan. Iya bu. Dewasa oh, pikirannya. Dewasa. mau jadi tentara katanya bu Amin oh. Amin tinggal diaminin aja. Doa baik harus diaminin ya. Presiden ya. Mas Sofian. Orang jujur. Apa sih? Apa sih? Buat diri kamu. Kalau kamu jujur buat diri kamu itu Bisa manfaatnya. jadi sukses. Hah? Bisa jadi sukses. Kayak mie. Sukses. Kalau orang jujur apa salah satu kunci sukses ya jadi orang jujur.
banyak. Ya emang maunya lebih banyak. Paling Tapi lebih sedikit. tapi ada biasanya banyak. Kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ibunya nggak kelihatan ya. Nanti ketemu jawabannya. Iya. Semua kan tadi kamu bilang ada ketemu jawabannya, ya kan? Iya. Orang licik, ya emang dia licik di dunia, nggak ada yang ini. Tapi kalau udah Kayak korupsi. korupsi itu kan perbuatan bagi dua. Buang. Tapi Soalnya banyak. Dua. Tapi emang hidupnya tenang. enggak. Kenapa sih? Gawat sih. Monggo, jujur. Masih tembok 5 ya? 4 ya? Iya. Iya, kalau kita sudah 4. Iya, baik sama di presiden. Dari Indonesia. Itu kelima. Nah, bagaimana? Korupsi walaupun dia uangnya banyak, dia pasti setiap hari itu dia nggak akan tenang karena menutupi biar nggak sampai ketahuan. Kan gak enak ya hidup Dia buat tenang ya. tidak tenang bu. Ya kan? Dalam ancaman. Iya, dia dalam ancaman. Makanya mending apa adanya. Sedapatnya yang rezekinya segitu, ya segitu. Dan disyukur. Kan di Al-Quran juga sudah diterangkan kalau tidak bersyukur pasti akan ada rezeki yang lainnya. Iya. Rezeki dari Mas Adnan. Mas Nabil dulu. Udah. Belum. Mas Nabil Terhindar dari fitnah. terhindar dari fitnah ya. Anak jawab ini. Saya mau jawab. Malah jujur tidak tahu fitnah soalnya jujur. Orang jujur itu ya Belum cuma mungkin. walaupun dia Wah. orang jujur ya ada sih yang terkena fitnah, tapi pasti ada jalan untuk ada jalan aja nanti yang menunjukkan bahwa dia itu nggak salah. Yang penting dia jujur, dia berani kalau apa? Saya berani karena saya jujur. Mas Ahmad. Jujur bisa dapat hati kita tenang juga, terhindar dari fitnah juga ya Bu. Terus kayak misalnya orang tidak jujur kan hidupnya terbawa beban ya Bu. Kalau orang jujur kan hidupnya tenang, kayak misalnya pinjam uang jujur, mau dikembaliin besok ya besok, jadi bisa dipercaya, bisa pinjam lagi gitu. Pengalaman Mas. Iya. Ya mungkin nggak apa sih itu pengalamannya. Kalau ya sekarang emang gini ya, yang minjemin lebih takut sama Iya, yang Bu. ya kan? Iya, Ya kan? iya, Bu. Kalau kamu nagih itu Takut. malah takut, Iya. nggak enak. Padahal kan uang kita ya. Iya. Iya. Nah itu karena tadi mau nggak pingin disebut satu sama yang mungkin nggak enak. Nah yang orang yang minjam ini yang berarti yang harus dia harus sadar dia udah pinjam berarti harus mengembalikan. Dia udah janji hari ini, ya berarti harus mengembalikan hari Hari ini. depan. Soalnya konsekuensinya ya kayak gitu, kalau dia sekali mengingkari, kalau mau pinjam lagi pasti nggak boleh kan? Iya. Ya kan? Yang mau pinjemin juga males kan ya kalau ada orang yang kayak gitu. Ya. Apa? Nagihnya susah. Nanti ada pertengkaran. Makanya lebih baik. Mas tapi Bisa masuk surga. bisa masuk. Semua orang pasti ingin masuk surga ya. Dari hal kecil kalian berbuat jujur itu sebagai salah satu bekal untuk kalian bisa masuk surga. Dari tadi sudah menyebutkan kalian sudah pernah melakukan hal yang tidak jujur apa, terus ada juga tadi contoh-contoh sikap jujur itu apa aja, terus kalian juga tahu manfaat jujur untuk diri kalian itu apa. Nah ini mau kalian isi instrumen untuk mengevaluasi dari pertemuan hari ini. Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dari pertemuan ini. Nah, mungkin itu ya yang ibu sampaikan
Tapi sebelumnya ibu mau ada yang menyimpulkan dari pertemuan ini apa yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang mau menyoroti? Monggo, Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade. Kesimpulannya pada pertemuan ini kita harus menjadi orang yang jujur agar tidak celaka atau tidak sengsara. Terus kita tidak boleh berbohong, kita harus jujur. Jadi teman kalian untuk ini untuk membahas tentang kejujuran kita untuk menjadi agak lebih baik lagi, yang dulu kurang baik sekarang depannya harus lebih baik. Belajar untuk jadi lebih baik. Yang dulunya masih sering bohong, setelah pertemuan kita kali ini, kalian keluar dari pintu ini, di dalam diri kalian harus ditanamkan, saya harus jujur. Walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada hadiah yang akan didapatkan, itu ya. Jadi sudah paham semuanya ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Ibu berharap apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk diri kalian, untuk kehidupan kalian, dan semoga dengan kita menerapkan sikap jujur dimanapun kita berada, di posisi apapun kita akan menjadi orang yang lebih baik dan orang yang sukses ke depannya. Amin ya. Mungkin tadi sudah diawali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin? Tadi Mas Nabil mau gantian apa Mas Nabil? Untuk mengakhiri kegiatan pada sini ini, doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri kami mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali ya. Ya. Mungkin ini jangan lupa diisi dulu lembar